Selamat datang. Saat ini kalian sedang berada di Bahas Apa Saja by Alax. Alax adalah real-time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke expert-expert pilihan kita di berbagai bidang. Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang, karena yang akan kita bagi adalah daging. Daging yang siap santap. Oke, dalam hitungan 5, gua minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini. Siap? Jadi, oke, buat para viewers, perkenalkan nama gue Fikri Wicaksono. Jadi, gue sebagai founder dari Alax. Alax ini adalah platform bertanya ke expert yang udah kita seleksi. Jadi nanti akan ada expert-expert di berbagai bidang yang bisa kalian kunjungin dan kalian bisa langsung konsultasi ya di platform kita itu. Kebetulan malam ini gue ditemenin sama, gue manggilnya apa nih? Om apa Mas Koko nih? aja, Koko Kok atau langsung nama aja nggak apa-apa sih. Ya, boleh lah, biasa manggil gue gue panggil aja apa. apa ya? Koh ya, Koh. Aduh, Jadi gue malam ini ditemenin sama Koh Roy, Koh iya, Roy. Nah, Koh Roy ini adalah eh, cerita deh kalau gitu. Masa gue sih yang kenalin? Ya, cerita. silakan sok mengenalin. Oke, saya Roy Lim. Ya, saya sekarang sedang memegang toko konvensional dan juga toko online Spedia. Ya, Spedia ini bergerak di dunia persepedaan. Ya, di samping itu saya Persepedaan. juga, ya persepedaan Pak. Tahu sendiri sekarang sepeda lagi rame-ramenya ya Pak. Nah, kebetulan. Nah, iya sebenarnya Iya. ini maksud gue ngadain acara ini juga lagi pengen ngebahas nih, Pak. Ini new normal malah pada sepedaan ini. Gue Oh, pengen banyak tanya nih. boleh, boleh, Sebenarnya boleh. dari lu sebagai expert dan pelaku bisnis sepeda itu gimana sih kondisi pasar? Terus ada yang pengen lu ngomong lagi nggak? Perkenalan lu, marketing juga nggak Ah, apa-apa nih, Pak. Promo ah, kali aja. gak ada lah, mungkin itu aja lah, cukup lah perkenalan gue. Ya Roy Lim aja, pemilik Spedia, cukup lah. Ya, Oke, jadi gini Pak, lu main bisnis sepeda ini sebenarnya Spedia lah katakanlah. Ini iya. udah berapa tahun sih? Kalau menjalani di dunia toko sepeda, saya itu sebenarnya turun ya dari usaha Oh tuh. orang tua. Oh. Orang tua awalnya. Ya dulu namanya bukan Spedia. Kira-kira baru ada ya 3 tahun ke belakang, saya rebranding tuh. Saya pikir-pikir nama apa yang cocok untuk toko sepeda ya. Saya mikir-mikir Hmm. Spedia. Nah, waktu itu kebetulan sekali marketplace yang baru tumbuh saat itu juga ada yang namanya ya marketplace Tokopedia ya. Hmm. Nah, maka saya waktu itu punya punya misi bagaimana mendigitalisasi toko konvensional yang tadinya offline menjadi online ya. Nah, Hmm. dari situ saya milih-milih nama apa ya yang cocok. Nah, karena ada marketplace Tokopedia, saya mikir Spedia, sepeda Tokopedia ya. Sedia, sepedia. Nah, jadi kepikiran nama Oh, Spedia itu oke oke timbul oke. dari situ. Sebenarnya gabungan gara-gara saya mencoba usaha online. Hmm. Dulu sebelum nama Spedia itu nama toko saya. Setahun Hmm. sebelumnya loh ya, sebelum menemukan nama toko Spedia, itu namanya Mister Underdeal, Pak. Oh, Mister On the Deal. Mister Underdeal. Dan itu nggak jalan 1 tahun. Nggak jalan. Ah. Padahal udah dibuka tokonya. Udah ada masukin produk, masukin barang-barang, upload produk banyak. Satu kesalahan yang waktu itu saya buat di Mister Underdeal itu karena yang saya masukin itu barang bekas. Barang bekas sepeda. Oh, Onderdealnya aja yang On the Deal perintilan-perintilan itu. bekas ya. Iya, Hmm. betul. Nah, karena saya masih mikir buat apa gitu loh. Orang kalau beli peralatan sepeda itu butuh lihat dulu barangnya. Gimana nanti kalau banyak retur?
Nah, yang ada malah saya rugi. Nah, itu 1 tahun pertama saya Bener-bener, Pak. mikirnya gitu dong. Hmm. Nah, udah 1 tahun barulah saya mikir hmm, sebuah nama yang baru, yaitu lahir nama Spedia, dan saya masukin semua produk, saya masukin semua barang yang ada toko, Semua produk. saya foto-foto semua. Oh, Nah, dulu saya punya apa ya, dikasih masukan supaya satu toko itu harus banyak produknya dulu, Pak. Jadi saya hmm, masukin foto, satu produk saya 5 kali foto, upload, bikin deskripsi produk sejelas-jelasnya, dan on the deal sepeda itu harus jelas angka-angka detail ya, ukuran hmm, sentian, hmm, diameter berapa, ya. Nah, kayak gitu harus sejelas mungkin. Intinya apa? Untuk menghindari retur. Dan setelah hmm. saya melakukan itu semua dengan branding Spedia, wah lumayan ternyata 1 tahun pertama ternyata ada respon, Pak. Dulu Baru ada respon ya. Hmm. iya, dulu senang banget tuh, baru pecah telur pertama kali aja, wah udah senang. Lu inget gak, Pak? Itu item apa yang lu jual pertama dan harganya berapa nih kalau boleh tahu? Kalau nggak boleh ya Oh, nggak apa-apa sih. ya, kalau nggak salah waktu itu saya masukin model ban dalam ya, ban dalam sepeda. Ban dalam. Ban dalam Hmm, sepeda. Dan yang laku itu ban dalam ukuran 20, ukuran BMX, sepeda BMX. Si pecah Udin. telur pertama ya. Itu 15 ribuan. Lumayan, lumayan, lumayan. Dan Padahal dan setahun. ingat, Hmm. iya, satu satu hari itu satu paket waktu itu. Satu hari satu paket aja udah seneng banget. Waduh. Padahal kalau sekarang dibilang satu hari ini, kalau dibilang satu hari satu paket ya kehitung sepi, Pak. Tapi kalau Nah, dulu beda. bentar nih, bentar Iya. nih. Sebelum sebelum kita ngebahas hari ini, gue juga emang sengaja ngundang Kohre ini emang lagi pengen ngebahas nih masalah new normal Mhm. sama Spedia nih. Gue juga masih bingung banget nih apa sih sebenarnya yang semacam orang-orang tuh kok tiba-tiba kok kepikiran, udah gue pengen sepedaan lah di suasana new Oh. normal COVID ini. Padahal kalau menurut gue ya logikanya ya Pak ya, kita Mhm. sepedaan itu kita otomatis lebih capek tuh Pak, Iya betul. ya kan? Terus kita kan istilahnya ngehirup udara, ngehirup oksigen kan lebih banyak tuh, Betul. ya kan? Nah, misal nanti tiba-tiba ada orang sekitar kita kena COVID, kita bersin, itu menurut gue lebih nyedotnya itu lebih banyak, bener nggak sih? Terlihat lebih, secara pemikiran terlihat lebih beresiko ya seharusnya ya. Nah, ini sekarang Aha. kalau menurut lu gimana sih sebenarnya? Matching nggak sih? Kok aneh gitu? Menurut gue sih aneh. Kenapa sih tiba-tiba kok sepeda naik lagi di masa new normal? Oke. Saya jelasin dulu kenapa sepeda naik lagi. Sebenarnya semua usaha, kita tidak usah ngomong sepeda dulu ya. Hmm, Dimulai dari eranya COVID, sempat sempat menyepi ya, sempat menurun menurun omsetnya. Semua usaha hmm, ya. Nah, itu dikarenakan adanya PSBB atau lockdown lah istilahnya. Segala usaha di-cut, jam operasional dibatasi, bahkan restoran-restoran yang kita tahu pada banting setir atau nggak tutup ya. betul, betul. Semua termasuk toko sepeda juga sebenarnya sempat menyepi karena, nah, new normal ini baru-baru dilaksanakan setelah PSBB mau selesai ya. Betul, betul, betul. Nah, disitulah karena adanya kelonggaran ya, karenanya ada kelonggaran, masyarakat yang udah lama di rumah aja pada keluar nih, pada keluar aja, dan ingin sekarang lebih hidup sehat dengan berolahraga. Hmm, Nah, sebenarnya perontolan awal-awalnya tuh hanya dengan beberapa orang yang emang udah dari dulunya sepedaan. benar, benar. Nah, orang-orang baru ini pada ngelihat kok kayaknya enak ya, jalan pada belum dibuka semua, tapi yang pakai sepeda udah bisa masuk-masuk gitu. Ah, Ngerti, ngerti gue. Jadi senang nih. bisa bisa naik trotoar lah istilahnya. Kemana-mana tuh sepeda. Wah, kayaknya ini asik nih, sambil olahraga, jalan-jalan kemana-mana aja masih bisa masuk. Hmm, Ah, nah, dari situlah orang pada ikut-ikutan nih, mulai mulai beli naik ya sepeda. trennya. Iya, naik tren Sebenarnya gue, itu hmm,
setelah puasa kerasanya. Setelah bulan puasa beres, Lebaran, nah ini sepeda mulai naik. Mhm. Gue soalnya juga ngalamin kan ini di tempat gue ini kan juga banyak banget nih tutup. Cuma sebenarnya ditutup itu ya bener. Gue nggak bisa katakanlah gue naik motor gue nggak bisa lewat. Cuma kalau naik sepeda sih masih bisa sih sebenarnya. Cuma gue nggak Mas, kepikiran banget itu. ya, Kayak masih bisa. Kalaupun jalannya ketutup banget, sepeda tuh bisa diangkat, masuk ya aja. bener Ah, bener bener. bener. ah, Jadi terus juga nanti misal katakanlah ditangkap polisi ditilang itu ini nggak ada ini ya surat izin bersepeda ya sip ya. ya paling sekarang disuruhnya apa? Kalau naik motor pun yang ditanya bukan STNK lagi kan, masker. Masker bener bener bener. Bener. Ya, Lebih penting sepeda. masker ya berarti. Nah, itu. Hmm. Nah, Padahal gimana hmm. gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terusin, Pak, terusin. Ya, Pak, padahal kalau dipikir-pikir katanya berdasarkan penelitian dari dokter berolahraga sambil memakai masker itu nggak baik sebenarnya. Aha. Gue baca artikel beberapa hari lalu. Waktu itu tapi artikelnya tentang Cinta Laura waktu itu. Nah, Katanya kalau pakai masker kan oksigennya kehirup lagi tuh. Karbon i- dioksidanya kehirup lagi. betul. Nah, itu bahaya. Sebenarnya tidak dianjurkan. Dan makanya sekarang gara-gara sepeda lagi trending dan entah kemarin kayak nampaknya ada banyak kabar-kabar tentang apa ya pesepeda yang kena corona juga. Saya nggak ngecek kebenarannya ya, tapi muncullah dari kalangan-kalangan yang non pesepeda meme-meme tentang di dunia persepedaan. Lucu-lucu itu. Ah, Seperti banyak pesepeda goeser tolol yang di tengah jalan ngalangin pengendara ada. Terus usaha ya usaha yang paling laris yang punya pemilik toko sepeda sekarang gitu. Zaman sekarang punya BMW, Mercy, kesana aja yang punya Brompton dong. Gitu nah, sekarang. ini lu tadi kan udah nyangkut pautin nih ke bisnis. Nah, di Mhm. masa new normal ini kan trennya lagi naik, berarti penjualan naik juga dong, benar nggak? Betul, betul. Nah, lu sebagai supplier, lu sebagai penjual, gimana sih lu nyikapinya Pak sekarang? Eh, dari stok kira-kira masih aman nggak? Terus gimana? Kayak pesanan tuh apa sih yang sekarang yang paling laris? Apakah sepeda utuh atau ya Mhm. order deal gitu? Oke. Jadi gini, dari trendingnya memang sepeda ya, trendingnya memang sepeda. Dan ramenya itu di semuanya, baik di spare part maupun di sepeda. Hmm. Ya. Nah, dari sepeda dulu kita bahas nih. Yang lagi rame-ramenya di sepeda itu menurut Pak W apa nih? Yang Pak W ada dengar-dengar sepeda apa yang lagi rame nggak? Menurut gue kayak sepeda, gue nggak tahu sih. Ah, Menurut gue sih kalau dilihat dari di jalan sih sekarang sepeda yang lagi rame sih kayak federal gitu nggak sih Pak model-model oh, gitu Pak? oh Salah ya? bukan. Eh, Memang ke semua sepeda rame, cuman yang lagi Hmm. paling paling masuk itu ada dua, sepeda lipat sama sepeda minion. Sepeda lipat, bener, bener, bener. Sepeda lipat, Sepeda ya lipat sering. minion. Nah, karena kalau lipat ini masuk ke semua gender, laki-laki oke, cakep, cewek cewek juga oke, cakep ya. Umur juga Anak, anak-anak hmm, bisa. Ya, karena sepeda lipat sedia yang ukuran 16, ukuran anak-anak. Tinggal joknya aja dipendekin, anak-anak bisa naik. Nah, hmm, ibu-ibu cocok pakai sepeda lipat ya. Nah, sepeda lipat ini rame banget, Pak. Ya, produksinya kayak brand model Element, Pacific lagi ngeluarin tipe-tipe baru. Dan itu kalau sekarang ke toko-toko kehabisan semua. Kehabisan mau kalau, mau datang langsung ke toko rebutan. Kalau hmm, orangnya yang datang ke toko mau pesan, kita nggak mau PHP, Pak. Nggak mau dipesanin hmm, sama kita. Bukan nggak mau, karena kita nggak mau PHP. Ngomong nanti barangnya ada, tapi nanti nggak ada buat apa gitu. Jadi nggak mau menjanjikan barangnya ada di tanggal berapa, nggak mau kita. Karena memang dari suppliernya aja udah susah. Katanya dibagi-bagi. dibagi-bagi ya. Iya. Lu sempat Tuh. nyetok gak Pak ceritanya Pak waktu itu? Eh,
saya nyetok yang elemen di tahap awal ya. Justru saya sebelum trendingnya naik ini sepeda saya udah keluar semua. Oh, udah habis berarti stoknya. Udah habis semua dan sampai sekarang nggak minta stok lagi saya karena saya fokus di spare part sebenarnya. Hmm. Terus kalau misal tadi kan sepeda terus yang lagi ngetren lagi spare part itu juga naik, Pak. Ya, nah ini sangkut pautnya sama yang tadi sepeda jenis kedua, Minion. Minion itu sepeda mini, Pak. Sepeda mini. Ya, kayak ukuran MTB 20. gitu ya? Bukan, sepeda mini itu kayak tahu sepeda sayur nggak, Pak? Yang ada keranjangnya, Pak. Ada keranjangnya. Nah, sekarang dimodernisasi, Pak. Jadi kayak apa ya? Kalau saya bilang Minion itu kayak mobil VW. Mobil VW-nya sekarang itu ya Minion, ya warnanya dicerah-cerahin, dibuat modern. Dulu kan Mini itu nggak ada shifter operan ya Pak, nggak ada operan gigi. Iya benar. Nah sekarang dibuat ada. Nah itu ngebangun Minion satu sepeda yang lamanya aja bisa ngebangunnya ngerakit dari frame 3 jutaan Pak. 3 jutaan itu yang udah cukup bagus ya. Mau sampai ke atasnya lagi bisa. Yang 3 jutaan itu udah saya lihat udah 9 speed. Mantap. 9 speed ya? Gearnya 9 gitu ya, Pak? Betul. Nah, inilah yang mempengaruhi ke spare part, Pak. Gara-gara banyak yang pingin ngebangun Minion, ya, spare part pada diburu sama anak-anak komunitas. Ini Minion juga muncul komunitasnya. Komunitasnya memang udah ada dari lama sepeda Minion itu. Cuman sekarang kan naik lagi, komunitasnya panas, pada pingin ikutan ngebuat sepeda Minion gitu Pak. Nah ini tertarik banget ini gue. Sekarang kan istilahnya sekarang ya tren sepedaan. Dari orang yang bahkan kayak gue juga nggak ngerti sepeda, tiba-tiba kayak pingin sepeda ini. Ada cerita unik nggak Pak? Ada cerita lucu nggak sih Pak? Tiba-tiba kayak gue nggak ngerti sepeda, terus tiba-tiba ngontek lu ataupun pas katakanlah pakai sepeda, tapi ya kayak tadi contohnya meme-meme di mana lu lintas di jalan, nutupin jalan seperti itu. Ada karena ini sebenarnya trending sepeda ada banyak pemain baru juga ya. Nah yang ingin ikut-ikutan ngebangun sepeda pun kalau cerita lucu nggak paling ke sekitar ketidakmengertian mereka antar ukuran yang bisa atau enggak. Dia ada yang datang ke toko minta standar. Saya tanya standar ukuran berapa? Standar sepeda dia jawab. Bingung kan? Saya tanya lagi ukuran berapa? Standar sepeda Pak pokoknya. Waduh. Standar ada ukurannya Pak. Dia baru bingung. Seperti itu Pak. Bahkan untuk ukuran sepeda aja mereka bingung Pak. Ya, saya tanya mau beli ban sepeda, saya tanya ukuran ban berapa. Mereka masih bingung. Baru saya suruh tunjuk sepedanya. Yang kira-kira ukuran berapa Pak sepedanya? Baru dia nunjuk. Nah, segede ini Pak. Baru ini. Itu ya, pemain baru ya, pemain baru. Kalau pemain lama ya udah ngerti lah. Kalau pemain lama rewelnya di ukuran Pak. Ukuran sama tipe. Dia punya selera sendiri. Model corak ban aja dia milih-milih banget. Warna itu kalau udah pro ya Pak istilahnya. Iya, udah milih-milih banget Pak. Nah, belum yang main merek. Aduh. Jadi emang harus kudu merek ini, kalau nggak mau ini ya nggak beli gitu ya Pak ya. Kadang nggak mau mereka. Nah ini gue tertarik nih Pak. Biasanya kalau lagi tren lagi naik gini kan berarti istilahnya gimana ya? Kayak kemarin masker, kayak kemarin hand sanitizer. Ada hand sanitizer palsu, racikan lah istilahnya. Karena hand sanitizer yang istilahnya kemarin tuh sempet susah banget dicari ya. Ya udah akhirnya para pedagang karbitan ya istilahnya ya mereka ngeracik sendiri pakai sabun batangan lah dijadiin sanitizer ataupun bahkan masker bekas dicuci dijual lagi. Ini kalau di sepeda ini ada kejadian seperti itu nggak sih Pak?
Kalau barang palsu sih mungkin ada aja ya barang palsu, tapi itu udah cerita lama ya. Sebenarnya maksudnya kalau barang-barang tiruan dari negeri tirai bambu pasti ada aja ya dari Hmm. dulu. Misalnya Shimano diplesetin jadi Shinano atau apa Oh. itu ada ya. Tapi kalau dari segi penipuan-penipuannya lebih ke penipuan sepeda dimurah-murahin, Pak. Harga sepeda 20 juta dibilang cuma 1 jutaan. Dan Nah, itu tapi itu ngejaring korbannya di Instagram, Pak. Kebanyakan. ah, Mhm. tapi itu nanti dia dapat sepeda apa nggak dapat, Pak? Oh, jelas nggak dapat. Itu cuma penipunya ngandalin transfer uang, dia terima uangnya, sepeda nggak bakal dia kirim karena dia nggak punya. Bayangin aja, Hmm. Pak, dia ngepost sepeda 20 jutaan, dijual dengan embel-embel kalimat harga promo, harga miring, 1 juta. Hanya hari ini doang. Orang pada panas nggak tuh? Ya panas sih, Pak ya, Ya istilahnya. panas. Kalau orangnya nggak mikir panjang, main transfer tuh. Berarti model ini ya, penipuannya model kayak handphone yang biasa gitu ya. Betul, Pak. Nah, ini penipuannya sebenarnya udah rada lama ya, Pak. Rada lama. Bulan Desember rame banget penipuan ini. Dan sialnya lagi, penipu ini pakai alamat toko asli, Pak. Toko sepeda asli. Nah, Lo, tahu lo sepeda kena lo kena korban berarti, Pak. kena banyak Alamat lo. banget, Pak. Kena banyak Alamat banget. tuh. Iya, sampai didatengin. Sampai didatengin. Astaga. Dari yang jauh-jauh, dari Cirebon, Cilacap, dari yang luar pulau, Sulawesi, pernah datang. Sengaja ada yang ngirim temannya ngebayarin ongkos bus ke temannya supaya datang ke toko. Astaga. Nih Yang buat datang, para viewer yang nah datang yang datang, bodyguard gitu, uh, Pak. pernah sekali model preman-preman gitu duaan ada. Nadanya keras. Waduh, tegang saya. Tapi setiap yang datang saya selalu suruh duduk atau suruh ngobrol. Saya apa ya selalu tenang sih ngadapin kayak gitu. Uh, Mereka biasa Tapi rata, nanya, hmm. ini toko, nama tokonya sih namanya beda tapi alamat saya toko toko 88 ya. Nah, gue langsung bilang kayak gini, Pak, itu mah Bapak tahunya dari mana? Dari Instagram. Kalau dari Instagram itu penipuan, Pak. Nah, langsung dijelasin gini 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 gini. Dia baru sadar. Dia baru sadar ketipu, baru nelpon temannya tuh. Bos, ini alamatnya mah bener, tapi penipuan ini yang punyanya bukan gitu. Dia cuma Tapi kalau bawa-bawa. tapi kalau pas banget ada nggak yang pakai nama Spedia juga atau gimana? Pernah ada. Karena ini kalau saya lihat di Instagram itu penipuan nama-nama akunnya banyak banget ya, Pak. Ada, saya sebutin atau jangan nih? Janganlah. Boleh lah, Soalnya boleh. Ya deh. saya takutnya ada yang nama toko asli juga nanti ini ya. Pernah Hmm. pernah dia bikin akun cloningan Spedia underscore Tasik. Hmm. Akun cloningan. Nah, padahal itu bukan toko saya. Official saya spedia.id. Udah itu doang. Hmm. Dan saya nggak pernah jualan sepeda di Instagram. Hanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak saya udah tutup. Tapi Tokopedia lo dan Shopee. tuh di Instagram berarti cuma feed aja ya, istilahnya cuma Cuma fit aja, cuma info story dah. info story aja ya. Iya, betul. Hmm. Berarti Yang lu korban yang korban udah ketipunya ya yang paling rekor 25 juta, Pak. wow. Gak tanggung-tanggung. Itu dia langsung panas, langsung borong sepeda, main transfer. Waduh. Yang marah-marah via telepon banyak, Pak. Saya santet kamu. Telepon. Waduh. Iya, yang banyak yang nelpon banyak marah-marah langsung. Jadi ini berarti mending mending alamat lu tutup atau gimana ini? Kalau saya tutup susah ya, karena sekarang semua bisnis saya lihat udah pakai Google Bisnis ya. Google. Ah, benar 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 Ya, benar. alamat harus jelas, nomor telepon harus jelas, betul nggak?
bener. Nah, Bahkan ya, bahkan mungkin gue bisa search saja ya sekarang ya, Spedia uh, Tasikmalaya itu langsung langsung ketemu ya langsung nongol. alhamdulillah. Iya, langsung nongol. Eh, jadi ya tidak, jadi karena informasi sekarang bisa di mana aja ya. Jadi belum Betul. tentu itu orang Tasik juga yang ke sana terus ya iseng-iseng ngefoto alamat lo terus ditulis di Instagramnya, bukan gitu juga ya. Bisa jadi juga orang, bahkan Ah, orang luar Jawa yang nge-search gitu ya. betul. Dia ngambil data sebenarnya, ngambil data toko saya, dia pajang tuh sebagai alamat. Waduh. Dan ini nggak kena sama toko saya aja sih. Toko lain kena banyak. Kalau Hmm. kalau saya pantau toko sepeda di Tasik semua kena sih. Semua kena. Semua kena. Cuman yang paling seringnya memang hubungin saya. Karena eh, secara keyword toko sepeda saya tuh maaf ya dikatakan menang gitulah. Eh, Ah, karena menang. namanya Ah, juga unik sih ya. mhm, Spedia udah betul. nyerempet-nyerempatin. Wah, menarik banget ini ngomongin sepeda. Jadi Mhm. itu tadi penipuan. Jadi ini buat para teman-teman dan viewers. Mungkin kalau ini sebenarnya penipuan polanya pola lama sih, Pak. Iya Jadi betul. zaman-zaman handphone juga, handphone dulu juga handphone, kamera juga. Gue sih kalau udah dapet katakanlah dari Instagram broadcast gitu, gue nggak percaya sih. Masa Betul. katakanlah handphone harganya harusnya 10 juta dijual sejuta. Nah ini Waduh. apalagi sepeda. Tapi sepeda juga emang kalau gini emang lagi panas, harga 25 juta jadi 1 juta itu kayak, apalagi sekarang komunitasnya kayak komunitas gimana ya Pak ya? Komunitas sekarang tuh lu nggak punya ya gue jauhin gitu ya. Ya betul. Jadi tolak ukur sekarang. Jadi tolak Orang makin ukur. panas. Jadi orang kayak, gue nggak punya sepeda, gue belilah gitu. Tiba-tiba murah Mhm. gitu. Terus karena orang awam ya, nggak ngerti harga ataupun nggak ngerti toko-toko yang bagus, ya akhirnya seperti itu ketipu. Nah ini ngomong-ngomong gini, lu ada kira-kira lu ada pesan nggak istilahnya tips ya katakanlah memilih sepeda di masa lagi ngetren seperti ini, ada Oh, tips. Terus kalau oh, enggak ya misal lu mau promosi juga nggak masalah gitu. Istilahnya biar ah, aman lah, biar aman dan tidak oke, tidak apa ya istilahnya tidak membuat korban toko sepeda lainnya berjatuhan seperti itu Pak. oke. Ya, bentar. Untuk saya ajarin tips-tipsnya untuk supaya nggak ketipu aja Pak ya. Minimal minimalisir ya Pak. Yang pastinya sih dari harga bisa ngecek di situs online. Sebenarnya harga-harga toko sama harga-harga online nggak akan jauh beda Pak. Yang pertama Hmm. itu rank harganya ya, kita lihat rank harganya. Kita cukup lihat di Shopee, Tokopedia, dan jangan hanya kepaku sama satu harga aja. Harus lihat, harus banyak riset penelitian tentang harga sepeda Pacific tipe apa, tipe Norris. Kita tulis yang lengkap aja, nanti kelihatan kisaran harganya. Yang pertama itu. Hmm. Yang kedua adalah jangan kegiur harga-harga murah, Pak. Hmm. Harga-harga murah. Karena udah kita riset harga dan harganya beda jauh dengan yang apa kita riset, itu udah bisa dipastikan penipuan lah Pak. Ya, Hmm. yang ketiga pola penipu itu selalu sama Pak. Foto-foto di Instagramnya itu selalu foto-foto sepeda, packingan sama testimonial. Selalu itu aja. Nah, Hmm. dan sekarang udah ada yang namanya marketplace. Utamakanlah transaksi itu melalui mereka. Jangan mau transfer langsung. Zaman sekarang gitu loh. Kalau nggak pernah ketemu orangnya, mending jangan. Hmm. Yang pernah ketemu aja udah bisa nipu kan Pak, apalagi nggak pernah. Bener banget, bener. Ya, nah Yang itu. pernah ketemu aja, ya kadang gue kenal juga, ya gue Mhm. kenal temen dari SMA lah, itu juga bisa nipu gitu loh. Intinya Aha, sekarang transaksi itu emang kita harus jadi pembeli itu yang jadi yang smart ya, jangan betul. ngikutin tren doang ya. Iya. Sama Uh, kalau nanti mau beli sepeda, belilah sepeda tuh sesuai budgetnya, sesuai kebutuhannya. Jangan karena panas pingin sepeda yang mahal. Sepeda atlet kita beli 100 ribuan, 100 jutaan buat apa gitu. terus pas kita pakai bingung nih, ini gimana ya? Ah, bingung.
Karena ada yang memang sepeda untuk kecepatan, bukan kenyamanan loh. Ngerti, 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 ngerti. Betul. Kalau mau ngejar kenyamanan, cari kita bisa rakit, bisa lebih enak. Gak ada ya, gak ada sepeda beli jadi langsung nyaman 100% Pak. Karena ada istilahnya bicycle fitting, Pak. Mencocokkan diri sama sepeda, ya. Lebar bahu, sadelnya kayak gimana, kita mau Panjang kebutuhan kaki berapa. juga ya. Betul, Pak. Nah, kita Hmm. cocok-cocokkan aja nanti yang paling cocok mana kita upgrade sepedanya baru. Sama upgrade sepeda itu perlahan aja, nggak usah langsung sekaligus, Pak. Kalau sekaligus kadang terlalu banyak gitunya. Kita pelan-pelan aja. Tapi kita bisa lihat kalau memang gear set ya, kalau bisa gear setnya langsung di-upgrade, upgrade aja gitu. Langsung kita pingin semuanya sama ban-bannya. Waduh, itu bisa. Ya kalau punya budget nggak apa-apa. Jangan panas lah istilahnya. Oh, ini menarik, menarik banget Pak sharing dari lo. Ini ya mungkin kita bisa lanjutin sih Pak, istilahnya di obrolan selanjutnya. Yang Oke, Pak. pasti misal nanti para teman-teman viewers, misal ada yang juga hobinya sepeda, bisa DM ke langsung ke Spedia ya, Spedia.id spedia.id ya, Instagram. Spedia, Iya, Instagram spedia.id ataupun di Instagram platform kita oh di Alax. iya, Jadi kalian bisa langsung DM aja buat tanya-tanya. Misal kalian ternyata lagi pingin juga beli sepeda ataupun lagi ya, ngikutin tren lah ya istilahnya ya. betul. Menarik banget Pak ini malam ini. Oke, terima kasih Iya, paling Pak. Gua paling itu aja ya. Jadi iya. istilahnya ngobrol-ngobrol kita malam ini udah daging banget sih menurut gua. Jadi yang gue juga Mantap, nggak Pak. ngerti, gue juga nggak ngerti sepeda, tiba-tiba langsung ya fresh gitu kayak, wah ngerti lah, dikit-dikit ngerti lah, dikit-dikit. Jadi kalau ntar ngobrol sama orang sepeda, gue ngerti lah gitu. Oke, terima kasih kalau gitu Pak. Ya, terima Buat kasih, Pak. sekian, Sama-sama, Pak. gue tutup dulu ya buat bincang-bincang kita malam ini. Semoga kita ada waktu untuk ya ngobrol lagi dan ngebahas sepeda lagi untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa ya Pak. Oke, sampai jumpa, Pak.